Oke, ini adalah hari kedua di PKM kami, yaitu tentang pelatihan penulisan karya ilmiah dan instrumen penelitian. Sehingga ini adalah lanjutan dari materi yang sudah diberikan di saat kelas luring, dan sekarang diberikan lanjutan untuk kelas daring sebagai materi lanjutan. Untuk kegiatan hari ini, kami akan memberikan materi, dua pemateri, yaitu yang pertama adalah Bu Reni. Kemudian untuk materi kedua adalah saya sendiri, untuk instrumen penelitian. Untuk Bu Reni tentang menganalisis masalah penelitian. Oke. Nah, materi yang akan kami berikan mungkin tidak akan lama, sehingga yang agak lama yang akan kita berikan nanti adalah kami mohon untuk kita bisa berdiskusi tentang pelatihan ini. Mungkin Bapak Ibu punya draft artikel yang ingin didiskusikan dengan kami, silakan bisa didiskusikan bersama dengan kami di sini. Oke, itu harapan saya, besar harapan saya Bapak Ibu bisa meningkatkan keterampilan Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan penulisan karya ilmiah dan instrumen penelitian ini. Oke, supaya tidak banyak memakan waktu pada sore hari ini karena kita sudah malam juga untuk pelatihannya, sehingga langsung saja kepada Bu Reni untuk bisa men-share materi yang akan diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vivin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Vivin dan Bu Novi, kemudian Pak Saino berhalangan hadir karena ada kegiatan di luar. Kemudian beserta rekan-rekan guru dari MGMP BDP se-Jawa Timur. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi biarpun lewat virtual. Kemarin Bapak Ibu, enggak ada bapaknya ya. Ibu-ibu sekalian kita sudah bertemu, kita sudah berdiskusi, kemudian sharing materi, dan sekarang kami akan melanjutkan materi terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu, biarpun ini masih ya, Bu Liska ini kelihatannya baru pulang ini. Di motor, Bu Liska masih di motor. Kemudian Bu Ayu menemani putranya yang sakit, semoga lekas pulih Bu Ayu putranya. Kemudian ada Bu Cece, Bu Sri Lestari, Bu Dwi, Bu Wahyuning Lestari. Ini Bu Wahyuning ini saya panggilnya apa Ibu? Ibu Wahyu? Oh, Ibu Wahyu, siap. Kemudian ada Bu Lia. Alhamdulillah ya. Matur nuwun sangat ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk menyambung PKM dari kelanjutan PKM yang kemarin kita sudah pertemuan offline di kampus. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat nggih? Sudah Bu Reni? Oh, baik. Saya akan melanjutkan materi yang lalu. Jadi yang lalu memang seperti yang dijelaskan oleh Bu Novi, seharusnya saya yang di awal setelah Pak Saino, tetapi tidak apa-apa, tidak mengurangi substansi dari penyampaian materi
analisis untuk materi penulisan artikel ilmiah ini. Nah, kemarin pada saat yang hari pertama kita bertemu offline di kampus, kita sudah membahas mengenai pentingnya artikel ilmiah bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa itu artikel ilmiah, dan Bu Novi memperagakan bagaimana cara kita untuk mengirim atau submit ke dalam jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi nasional. Nah, jadi memang kalau kita berbicara mengenai artikel atau karya ilmiah, ya, kita harus menyepakati dulu di awal bahwa artikel itu adalah artikel hasil penelitian, bukan artikel populer yang seperti bayangan Bapak Ibu sekalian pada saat di kelas. Nah, jadi Pak Saino sudah menerangkan bla 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 bla, Bu Novi sudah bersemangat bla bla bla. Nggak taunya Bapak Ibu persepsinya masih artikel populer, ya, jadi ngambang semua. Tapi tidak apa-apa lah, pada akhirnya Bapak Ibu tahu bahwa definisi artikel ilmiah itu adalah artikel yang kita tulis dari hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, penelitian, ya, hasil penelitian itu didapatkan dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu berasal dari permasalahan yang Bapak Ibu temukan. Dari mana saja permasalahan itu bisa didapatkan? Nah, akhirnya kan timbul pertanyaan yang saling sambung menyambung seperti itu. Dari manakah masalah itu kemudian kita temukan? Nah, kalau kita bilang masalah, wah, setiap hari kita bertemu dengan masalah, ya Bapak Ibu, ya. Tidak hanya di sekolah, masalah pribadi pun banyak. Hidup itu penuh dengan masalah. Kalau hidup tidak ada masalah itu tidak ada seninya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam penelitian yang dinamakan permasalahan, nanti kita akan bahas, ya Bapak Ibu. Nah, sebentar. Baik, pada saat ini, ya, pembelajaran abad 21 itu menekankan kepada siswa pada beberapa kemampuan, seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Nah, tentunya istilah-istilah ini sudah tidak asing, ya, di telinga Bapak Ibu sekalian. Kita menyingkatnya sebagai 4C. Ya, kita menyingkatnya sebagai 4C. Dan ini merupakan keterampilan pembelajaran abad 21. Yang notabene 4C ini tentu sudah harus muncul pada saat pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Ya, paling tidak 4C ini muncul pada pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Nah, pada saat 4C ini kita aplikasikan di kelas, tentunya tidak selancar yang kita bayangkan. Ya, tentunya tidak selancar yang kita bayangkan. Pasti ada beberapa kendala yang menyertai pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Masalah utamanya adalah guru menghadapi kenyataan bahwa apa yang mereka harapkan berupa indikator keberhasilan siswa, indikator keberhasilan belajar itu tidak dapat tercapai. Nah, tentu di sini timbul masalah, Bapak Ibu. Secara tidak langsung, ya, tanpa kita mencari-cari masalah itu datang dengan sendirinya pada saat pembelajaran di kelas. Nah, kasus general case yang ada di dalam pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu lakukan, ya, itu bisa berupa penerapan pembelajaran inovatif, bisa berupa pengembangan bahan ajar, bisa berupa pemanfaatan media pembelajaran. Jadi misalkan, saya contohkan,
pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas. Karena kurikulumnya senantiasa ganti, kemudian ada beberapa mata pelajaran yang baru atau beberapa materi dari KD-KD itu terupdate, sehingga otomatis indikator pembelajarannya, IPK-nya, indikator pembelajarannya itu juga ikut berubah. Ya, mungkin hal itu bisa disertai dengan perubahan media atau dengan perubahan alat evaluasi atau dengan perubahan bahan ajar yang digunakan. Mungkin sebelumnya mata pelajaran itu enggak ada, kemudian kok jilalah ada, sehingga kita bingung, mungkin buku di luaran sana belum ada. Jadi kita kan mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus kita ada-adakan itu yang namanya bahan ajar. Nah, inilah salah satu masalah yang bisa kita temukan dan kemudian bisa kita pecahkan. Dengan cara apa? Dengan cara penelitian. Begitu Bapak Ibu, cara menemukan masalah. Yang mungkin selama ini tidak Bapak Ibu sadari, ternyata masalah itu ada ya pada saat pembelajaran di kelas. Begitu. Nah, kemudian secara umum, manfaat penelitian bagi guru itu yang pertama sebagai solusi permasalahan pembelajaran, dan kemudian yang kedua sebagai pengembangan karir guru. Karena setahu saya ya, kalau hasil penelitian yang bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah, ya, di jurnal ilmiah itu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai KUM atau nilai apa ya kalau istilah di guru ya. Kalau di kami namanya KUM, credit point untuk kenaikan pangkat. Kalau di kami seperti itu. Mungkin hampir sama, hanya penamaan istilah saja yang berbeda mungkin. Nah, itu tentu akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Dan kita mendapatkannya itu tidak jauh-jauh dari sekitaran kita. Oh, ternyata hal itu bisa dijadikan sebagai penelitian ya. Oh, kemudian hasil penelitian itu bisa kita jabarkan dalam artikel ilmiah. Oh, ternyata artikel ilmiah itu bisa kita kirim atau bisa kita publish ke jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi. Oh, ternyata jurnal ilmiah yang bereputasi itu bisa mendatangkan manfaat bagi saya. Nah, itu nanti ujung-ujungnya nanti kebermanfaatan yang kembali lagi kepada jenjang karirnya Bapak Ibu guru sekalian. Kok nge-freeze ya? Nah, ini. Analisis permasalahan dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Kita bisa melakukan analisis permasalahan dalam proses pembelajaran. Mungkin pada saat kita di kelas ya, karena kita tidak melakukan pemetaan atau kita tidak melakukan istilahnya itu ancang-ancang. Oh, saya nanti mau penelitian deh, coba deh saya inikan dulu, saya lihat dulu kondisi saya di kelas. Kondisi di kelas itu seperti apa? Kira-kira masalah apa ya yang muncul yang bisa saya angkat sebagai bahan penelitian? Ya, ini yang pertama, masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sehari-hari. Tentunya ini pembelajaran di kelas nih. Kemudian yang kedua, cakupan masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Nah, tentunya kita harus tahu dulu, misalnya kalau motivasi belajar siswa itu kurang di kelas, entah motivasi membaca, kadang-kala itu kalau anak sekarang itu
susah ya untuk disuruh membaca ya Bapak Ibu. Saya tuh pernah ngobrol sama teman saya yang juga guru SMK di Kediri. Padahal itu loh Ren, di LKS itu ada, di LKPD itu ada jawaban. Tapi mereka itu enggak mau jawab. Padahal ono, jan arek saiki iku gak mau baca. Kata bilang gitu. Apa benar Bapak Ibu ya? Benar nggih Bu Wahyu? Pripun Bu Wahyu? Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau kita sudah menemukan hal-hal yang sekiranya itu ada yang tidak beres ya, dalam tanda kutip itu ada yang tidak beres di kelas, maka itu bisa kita petakan. Nah, bisa kita petakan, bisa kita catat terlebih dahulu. Setelah kita petakan, kemudian kita catat, maka kita baru tahu metode atau alat apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Ibaratnya kalau seorang dokter ya, dia memeriksa pasiennya secara fisik, kemudian secara misalkan di general check up. Nah, setelah itu ketemu penyakitnya dan kemudian dicarikan solusi berupa obatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, saya contohkan misalkan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sehari-hari, itu masalah ini familiar dan sering dirasakan oleh guru. Misalkan siswa kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi, kemudian motivasi belajar siswa yang rendah, siswa tidak berani bertanya, siswa sulit sekali mengemukakan pendapat, siswa kurang memahami konsep, atau malah terjadi miskonsepsi misalkan. Nah, ini adalah contoh-contoh masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sehari-hari. Kemudian, cakupan masalah sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Nah, masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi di awal tadi, kemudian dikaitkan dengan ruang lingkup atau skup penelitian yang akan Bapak Ibu teliti. Begitu, ya. Contohnya misalkan, upaya peningkatan berpikir kritis siswa melalui penerapan model bla 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 pada siswa bla bla bla, misalkan begitu. Kemudian yang kedua, perbandingan motivasi belajar siswa jurusan titik-titik dan siswa jurusan titik-titik pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Misalkan Bapak Ibu mengajar kewirausahaan di jurusan BDP dan di jurusan perbankan misalkan. Coba kemudian Bapak Ibu bandingkan motivasi belajarnya itu seperti apa. Nah, itu juga bisa diangkat sebagai penelitian. Kemudian yang ketiga, pengaruh keterampilan pembelajaran abad 21 pada pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan siswa SMK di SMK Kota Surabaya misalkan. Berarti kita melakukan penelitian di SMK BDP sekota Surabaya, atau mungkin terlalu luas Bu Reni misalkan. Oke, tidak apa-apa, Bapak Ibu meneliti di SMK-nya Bapak Ibu sendiri. Itu juga tidak apa-apa. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu bisa menggunakan data sehari-hari yang Bapak Ibu punya. Misalkan Bapak Ibu kan kalau waktu PBM di kelas pasti pegang catatan, pasti pegang rekapan. Siapa yang aktif, siapa yang tidak,
atau mungkin pegang nilai. Siapa yang nilainya dari satu kelas itu kira-kira berapa persen? Apakah sudah memenuhi KKM atau belum? Kalau belum, kira-kira apa ya? Kira-kira yang menyebabkan tidak memenuhi KKM itu apa ya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah punya data-data itu tuh sebenarnya sudah punya. Hanya saja untuk memulainya menjadi sebuah tulisan yang baik, yang bagus, itu kadang kita masih insecure dengan kemampuan diri sendiri atau masih tidak percaya diri. Kira-kira benar nggak ya kayak gini? Kira-kira bisa masuk apa tidak ya tulisanku seperti ini di jurnal ilmiah? Nah, kadang-kala Bapak Ibu pasti berpikir seperti itu. Atau mungkin, aduh Bu, saya nggak ada waktu deh untuk menulis artikel ilmiah. Pekerjaan administratif di sekolah itu banyak sekali, Bu, apalagi sekarang ada IKM. Kita disuruh ini, disuruh itu, dan yang lain sebagainya. Nah, gitu. Mungkin seperti itu ya kendala-kendala teknis yang Bapak Ibu temukan pada saat akan memulai menulis sebuah artikel ilmiah. Kemudian, nah, yang ketiga, setelah Bapak Ibu identifikasi masalahnya apa, kemudian temukan metode atau alat apa yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, ini adalah beberapa judul penelitian kami, ya, penelitian kami. Ada Bu Novi, ada Bu Vinisika, ada Pak Saino. Ada beberapa di penelitian kami yang berhubungan dengan pendidikan. Misalkan bisa Bapak Ibu lihat ada pengembangan alat evaluasi berbantuan aplikasi Android pada mapel penataan produk kelas 11 BDP. Nah, ini ada sepertinya Ibu yang dari SMK 10. Kemudian ada pengembangan media pembelajaran Ludo pada mapel penataan produk kelas 11 BDP di SMK Negeri 2 Buduran. Kemudian ada penerapan project based learning dalam mengembangkan jiwa berbudi utama. Kemudian ada implementasi pedagogical content knowledge atau PCK dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Kemudian pengembangan media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Flash untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Oh, ini penelitian kami yang di perguruan tinggi nih, kalau yang subjeknya mahasiswa. Kemudian ada is audiovisual media effective for learning. Nah, ini artikel kami yang berbahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu menuliskan sebuah judul, metode atau alat yang digunakan itu harus nampak pada judulnya. Kenapa harus nampak di judulnya? Karena itu digunakan sebagai senjata, istilahnya ya, sebagai senjata untuk membasmi kekurangan pada saat pembelajaran kita di kelas. Begitu Bapak Ibu. Jadi analisis pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu lakukan di area terdekatnya Bapak Ibu atau di sehari-hari pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas. Begitu. Ya, jadi tidak usah berpikir muluk-muluk harus melihat mapelnya teman kita yang lain untuk mengevaluasi, tidak perlu gitu. Karena yang tahu seluk-beluk mapelnya Bapak Ibu, yang tahu permasalahan atau persoalan yang muncul pada mapelnya Bapak Ibu, itu ya Bapak Ibu sendiri. Begitu. Jadi lebih enak jika
nantinya penelitian yang Bapak Ibu angkat itu adalah penelitian dari mapel yang Bapak Ibu ajarkan ke siswa. Karena Bapak Ibu juga mengetahui karakteristik siswa yang digunakan atau yang dipakai sebagai responden. Begitu, enaknya seperti itu. Jadi bisa mengoreksi sendiri, bisa mengevaluasi sendiri, dan kita juga bisa memecahkan sendiri kira-kira apa sih metode atau alat yang digunakan untuk permasalahan yang saya hadapi pada saat di kelas. Begitu. Mungkin itu cukup dari saya. Ini nanti untuk tanya jawabnya langsung atau disambung materi, Bu Vivin? Disambung materi dulu aja, Bu, supaya diskusinya lebih panjang. Oh, baik. Setelah saya akan ada Bu Vinisika yang akan menyampaikan materi terakhir. Monggo Bu Vinisika. Terima kasih Bu Reni untuk ini. Terima kasih Bu-Ibu sekalian yang sudah bersama dengan kami. Oke, untuk saat ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi terakhir kita. Sebentar. Oke, materi terakhir kita adalah tentang instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu yang dimaksud adalah tentang tentang topik. Ini nanti saya akan membahas tentang ini topiknya pada hari ini, yaitu tentang pengertiannya apa itu instrumen penelitian, bagaimana memilih karakteristik instrumen penelitian, kemudian karakteristik instrumen penelitian yang baik seperti apa, tipe-tipe instrumen, dan bagaimana saya bisa memberikan tips untuk memilih instrumen. Nah, kalau Bapak Ibu pahami tentang pengertiannya adalah instrumen itu alat yang digunakan untuk mengukur mengukur data yang terkait dengan penelitian. Jadi kalau yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Reni tentang bagaimana sih dokter bisa menganalisis sebuah penyakit dari pasiennya. Nah, kalau di di instrumen penelitian ini adalah alatnya. Alat yang digunakan untuk mengumpul dan mengukur data. Misalkan tadi dokternya sakitnya apa gitu. Mungkin sakitnya adalah sakit tipes. Nah, diberikan obat, sudah ada obatnya tipes. Tapi alat untuk bisa memberikan obat itu menggunakan apa? Nah, misalkan juga adalah mau mengukur berat badan. Mengukur berat badan berarti pakai timbangan berat badan. Ya kan Bapak Ibu, jadi alatnya harus sesuai. Bukan pakai timbangannya yang ada di kayak di Alfa gitu kan, timbangan buah kan nggak bisa. Atau timbangan yang ada kalau ibu-ibu beli di Lotte itu ada timbangan yang gede untuk alat gede itu juga nggak bisa, tidak akurat. Nah, untuk itu kita harus menemukan yang namanya alat yang benar-benar sesuai untuk membantu kita dalam melakukan penelitian. Nah, alat yang ada di pendidikan itu biasanya adalah yang ditemukan sebagai instrumen penelitian. Instrumen penelitian bisa berupa wawancara, tes, survei, atau checklist. Bapak Ibu ini sudah biasa, Bapak Ibu mungkin itu nggak ada bapaknya. Ibu-ibu yang biasanya sudah dulu di S1 atau S2-nya bisa pernah mengalami ini gitu ya. Apalagi kalau yang mahasiswa yang pernah jadi mahasiswa bimbingan saya pernah mengalami ini. Bikin instrumen 1-2 kali saya tolak gitu kan. Karena instrumennya kurang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Nah, untuk itu instrumen yang bagaimana yang baik itu bagaimana kita bisa memilih instrumen. Nah,
Ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam menyelesaikan proyek penelitian. Yang di kotak hijau sampai pada kotak biru ada saya kasih nomor 1 sampai 16 ini adalah langkah-langkah lengkap untuk bisa menyelesaikan sebuah artikel penelitian atau sebuah penelitian. Ibu-ibu yang dulu sudah bikin skripsi pasti sudah ini ya, sudah mengalami hal ini semua. Nah, pemilihan instrumen penelitian dilakukan setelah konseptualisasi dilakukan. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah tentang mengkonseptualisasikan masalah penelitian yang tadi disampaikan oleh Breni. Ya, sampai pada kita menemukan pernyataannya seperti apa. Nah, di 5 sampai 10 itu adalah di mana kita bisa sampai pada menemukan instrumen yang baik. Nomor 5 adalah merumuskan pernyataan. Jadi ibu-ibu sekalian kalau sudah ketemu yang namanya angket, bikin angket, angketnya dibagaimanakan. Nah, dibagaimanakan angketnya supaya dinyatakan baik, ibu-ibu juga harus bikin lebih dari satu pertanyaan. Biasanya kalau di pendidikan bukan pertanyaan, tapi pernyataan untuk pernyataan sikap. Tapi kalau memang fokusnya adalah untuk mengukur, misalkan hasil belajar siswa, kalau hasil belajar siswa berarti menggunakan tes, karena mengukur kemampuan siswa. Kalau mengukur tentang keterampilan siswa, bukan tes, tapi melainkan checklist. Kita bisa gunakan checklist dengan observasi keterampilan, bagaimana dia berpraktek tentang keterampilannya. Untuk mengukur pengetahuan sama, yaitu dengan soal. Tapi jika ingin mengukur tentang sikapnya siswa, tentang responnya siswa, itu menggunakan skala sikap yang setuju tidak setuju itu tadi. Oke. Kemudian setelah kita menyelesaikan dan menyusun yang namanya pernyataan penelitian, kita harus yang ke-10 lakukan studi percontohan. Kenapa kok kita lakukan studi percontohan? Di sini kita lakukan studi percontohan. Kenapa kita harus melakukan studi percontohan? Karena instrumen yang kita buat, pernyataan yang kita buat belum tentu itu baik. Itu sebabnya kita harus melakukan yang namanya validasi terlebih dahulu. Validasi dan reliabilitas. Setelah kita mengukurnya, baru kita bisa menggunakan instrumen yang sudah kita buat sebagai instrumen atau sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi diuji cobakan terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian kalau kita lanjutkan, bagaimanakah karakteristik instrumen yang baik? Karakteristik instrumen yang baik adalah yang pasti tadi sudah saya sebutkan adalah harus valid dan reliable. Valid itu untuk menunjukkan bahwa data yang kita peroleh nantinya atau pernyataan yang kita bikin itu sudah benar-benar mewakili dari konstruk yang kita buat. Misalkan fokus penelitiannya apa? Kalau memang mau mengukur tentang keterampilan siswa untuk mengoperasikan alat transaksi, berarti pernyataan yang kita buat itu harus disesuaikan dengan pernyataan pengoperasian alat transaksi. Misalkan bagaimana cara memasukkan programnya, bagaimana kita bisa melakukan stok opnam, apa yang harus dilakukan langkah-langkah pertamanya. Nah, itu kita buat satu persatu. Jadi semuanya harus berdasarkan kerangka konseptual yang kita sudah tentukan masalahnya. Cocok dan relevan untuk topik penelitian. Dan yang pasti adalah mampu menguji hipotesis. Hipotesis ini berarti untuk penelitian kuantitatif. Ya, Bapak Ibu. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yang kita gunakan bukan hipotesis, melainkan fokus penelitian. Jadi bukan lagi pertanyaan bagaimanakah misalkan untuk masalah PTK, bagaimanakah
hasil belajar siswa setelah diadakan misalkan penerapan metode jigsaw misalkan. Itu bukan seperti itu lagi, tapi fokus penelitiannya kalau mau penelitian kualitatif adalah fokus penelitiannya pada perubahan sikap siswa. Perubahan sikap siswa setelah diberikan metode jigsaw, yang kedua adalah metode project based learning, nah seperti itu. Jadi yang kita ukur adalah sikapnya, perubahan sikapnya siswa. Nah, sikap apa yang mau kita teliti? Misalkan mau meneliti tentang sikap bertanggung jawab dan mengerjakan pekerjaannya dengan mandiri. Nah, itu juga pernyataannya berarti harus kita sesuaikan. Yang kedua, kalau mau menggunakan instrumen itu harus bebas dari bias dan sesuai dengan konteksnya. Kenapa? Kalau yang tadi menggunakan validitas dan reliabilitas itu untuk kuantitatifnya, untuk kualitatif juga menggunakan validitas dan reliabilitas juga. Harus valid dan reliable. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, harus mengecek dari uji coba, kita mengecek apakah pertanyaan yang diberikan apakah pertanyaan yang kita berikan tadi, pertanyaannya itu membingungkan. Kalau membingungkan berarti kita harus mengedit pertanyaan kita supaya pertanyaannya tidak membingungkan. Kemudian yang kedua adalah hampir sama, yaitu tentang ambigu atau bermakna ganda. Kalau bermakna ganda sebaiknya dihindari. Biasanya kalau guru-guru ya, biasanya kalau membuat pertanyaan untuk soal ulangan, soal ujian itu kalau dibikinnya agak susah sedikit dan pertanyaannya agak menjebak sedikit gitu kan. Untuk mengukur perhatiannya siswa dan fokusnya siswa. Nah, kalau di pertanyaan penelitian jangan dibuat seperti itu, dibuatnya sejelas mungkin sehingga siswa itu bisa menjawab dengan mudah. Karena yang kita harapkan adalah data sebenarnya. Dan yang pasti berisi instruksi yang jelas dan pasti. Jelas dan pasti. Oh ya, ada lagi kalau mau kita mau memberikan instrumen kepada siswa, mau mengukur tentang siswa, kita juga harus menanyakan tentang ini. Konsen dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa Indonesianya adalah kesediaan mereka untuk mengisi angket, survei atau bagaimana itu sendiri, bahwa mereka itu tahu kalau mereka sedang dijadikan sebagai responden penelitian. Jadi itu yang harus kita lakukan, tidak boleh bersifat penelitiannya tidak boleh bersifat rahasia kepada responden, tapi kita harus menjaga kerahasiaan siapakah responden kita kepada yang lain. Begitu ya. Kita lanjut. Untuk tipe-tipe instrumen. Nah, di tipe-tipe instrumen ini sebenarnya ada banyak ibu-ibu yang ada di sini, tapi saya membatasi untuk di bidang pendidikan yang paling sering digunakan dan paling mudah untuk dieksekusi gitu ya. Jadi yang pertama adalah tipe wawancara. Jenis instrumennya adalah wawancara. Jadi wawancara itu merupakan interaksi di mana pertanyaan lisan diajukan oleh pewawancara untuk mendapatkan tanggapan lisan dari orang yang diwawancarai. Jadi wawancara itu bukan kita memberikan kertas angket kepada responden kita atau kepada siswa, itu bukan, tapi kita mau menanya secara lisan dan dijawab secara lisan. Untuk itu kita harus punya yang namanya bantuan alat ya untuk merekam apa yang dijadikan wawancara tadi. Misalkan pakai recorder, misalkan kalau sekarang sudah ada itu sudah banyak fiturnya di HP smartphone ya. Di smartphone itu sudah banyak. Jadi kita bisa gunakan itu untuk
dimanfaatkan sebagai alat bantu kita melakukan wawancara. Jadi sekali lagi wawancara itu tidak memberikan kertas wawancara kepada siswa, tetapi kita secara lisan kepada siswa. Nah, di wawancara sendiri itu dibagi menjadi 5 jenis. Ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu berarti kita sudah membuat daftar pertanyaan yang harus ditanyakan kepada siswa. Ya kan? Dan nomornya harus urutan, ditanyakannya secara berurutan. Tapi kalau ditanyakannya secara tidak berurutan, berarti itu adalah wawancara tidak terstruktur atau non direktif. Maaf, kalau tidak terstruktur itu adalah wawancara dengan pertanyaan terbuka yang dimodifikasi sendiri nanti pertanyaannya. Jadi ibu-ibu bisa menggunakan pedoman wawancara, kira-kira mau mendapatkan jawaban seperti apa. Misalkan tadi mau menanyakan tentang keterampilan siswa, tapi menggunakan wawancara, gitu kan? Ditanyakan, apakah dengan pelatihan ini kalian bisa mendapatkan keterampilan baru, misalkan seperti itu. Nah, ditanyakan, ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya. Nah, dari sana ibu-ibu bisa memodifikasi pertanyaan berikutnya. Jika tidak, gitu kan? Kalau tidak itu kenapa kamu kok mau mengikuti kelas keterampilan? Kira-kira ke depannya kamu pengen keterampilan seperti apa? Nah, itu adalah modifikasi di tempat. Itu tidak terstruktur. Kemudian ada wawancara yang dengan fokus atau terfokus, yaitu dengan penekanan pada tanggapan subjek, tanggapannya siswa. Siswa mau bertanggapan seperti apa? Nah, itu kita gali terus-menerus supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih detail. Misalkan tadi tidak, kenapa kok tidak? Kenapa kalau gitu kamu masuk di SMK? Kenapa seperti itu? Dan kenapa? Sehingga kalau kualitatif dengan instrumen wawancara biasanya itu respondennya tidak banyak. Bahkan saya pernah menemukan disertasi dari Jerman, saya lupa namanya siapa, itu disertasinya hanya mewawancara 6 orang saja. Wawancara 6 orang untuk dijadikan disertasi. Kebetulan dia di bidang pendidikan budaya. Jadi 6 orang ini diberikan pertanyaan mendalam sampai digali terus-menerus, penelitiannya selama 1 tahun. Jadi peneliti mengikuti 6 orang tersebut selama 1 tahun untuk meneliti tentang budaya yang ada di 6 orang ini. Nilai budayanya, kemudian penerapan budayanya, dan bagaimana. Jadi penelitian itu tidak perlu menggunakan banyak orang dijadikan sebagai responden penelitian, nggak perlu, gitu kan. Asalkan dinyatakan cukup bagi peneliti untuk sudah mendapatkan jawaban dari masalah yang ditemukan, itu sudah cukup. Jadi 6 orang ini sudah cukup. Kemudian wawancara kelompok. Kalau tadi wawancara fokus untuk 1-2 orang, kalau untuk diwawancara kelompok ini adalah kita menemukan kelompok tersendiri yang mau kita wawancara. Kelompok, misalkan kelompok siswa di jurusan apa. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok. Dibandingkan dengan jurusan apa, nah itu adalah termasuk kelompok juga. Oke, saya lanjutkan. Untuk contohnya adalah seperti ini untuk tipe wawancara, pedoman wawancara yang harus kita buat. Misalkan yang pertama adalah fokus penelitian kita apa? Mau menilai apakah fokus penelitian kita? Misalkan mau menilai tentang pengetahuan atau pemahaman. Kalau mau ternyata instrumen tes kita masih belum cukup, dinyatakan cukup, kita bisa menggunakan mixed method, gitu kan. Sama seperti yang disampaikan sama Bu Novi di hari Sabtu, kita tahu ada mixed method, yaitu pencampuran antara metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, ketika dinyatakan metode kuantitatif tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian, kita bisa menerapkan metode
kualitatif, yaitu dengan wawancara. Pertanyaan yang pertama misalnya tentang pengetahuannya tentang apa namanya, tentang distribusi misalkan. Apa yang diketahui siswa tentang distribusi. Nah, baru responnya siswa kita berikan di sini. Kita tidak menuliskan yang namanya semua tanggapannya siswa seperti apa. Jawaban siswa tidak ditulis semuanya di sini seperti skenario, kita bikin skenario. Ya, jadi penanya nanya apa, responnya seperti apa, dijawab dari awal hingga akhir, itu tidak seperti itu. Jadi yang kita tuliskan di sini adalah kata kunci. Yang kita tuliskan di sini adalah kata kunci. Ketika pertanyaannya tentang distribusi, apa yang kalian ketahui tentang distribusi pemasaran misalkan? Ternyata siswa itu tidak menjawab dengan benar. Ya, kita kasih kata kuncinya yang pertama salah. Siswa ini menjawab apa? Ya kan? Ditulis di sini. Misalkan siswa menjawab transportasi. Nah, siswa menjawab transportasi. Kemudian dijawab lagi tentang apa? Nah, kata kuncinya saja yang kita tulis di sini. Karena kita tahu kalau wawancara itu memakan waktu banyak. Jadi, dipastikan kita harus menentukan apa namanya durasi, berapa lama kita melakukan wawancara. Sehingga pertanyaannya tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk bisa menjawab ini tadi, fokus penelitian kita. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jenis penelitian yang jenis instrumen yang kedua adalah tentang observasi. Ini yang kita lakukan biasanya menggunakan checklist ya Bapak Ibu. Penelitian observasi terstruktur itu dilakukan di tempat pada saat waktu itu juga, ya kan. Kemudian ada prosedur standarnya kayak observasi tentang keterampilannya siswa. Nah, di tempat siswa melakukan atau berpraktek, nah kita nilai langsung dari sana, langsung diamati, ya kan. Kemudian dikodekan, misalkan kodenya adalah 1 sampai 4, 1 untuk jelek, 4 untuk yang baik, gitu kan. Berarti kalau siswanya memang berpraktek dengan baik, kita bisa lakukan checklist dengan nilai 4. Gitu. Nah, observasi yang kedua adalah observasi naturalistik. Observasi naturalistik ini mempelajari perilaku spontannya siswa dalam lingkungan alam, mencatat apapun yang mereka lihat dengan cara apapun yang mereka lihat. Misalkan di sini adalah spontan gitu ya. Bagaimana siswa itu kalau di kelas, misalkan mau meneliti tentang sikap siswa, bagaimanakah perubahan perilaku siswa, misalkan. Nah, kita amati satu persatu di kelas itu siswa sukanya ngapain. Apakah dia suka dengan kegiatan diskusi, misalkan. Berarti kita bisa mengamati perilakunya siswa itu ya kalau suka diskusi bagaimana. Apakah dia aktif di dalam diskusi, misalkan bertanya, kemudian merespon jawaban atau temannya, gitu ya. Ataukah siswa tidak menyukai kegiatan diskusi? Kita bisa lihat di sana. Dari sesi diskusi, mana saja sesi yang paling tidak disukai oleh siswa, kita ketemukan juga di sana. Jadi kita ngelihat apa yang ada di sana. Kemudian tentang observasi dari partisipan. Kalau observasi partisipan ini adalah pengamatan alami, di mana peneliti juga ikut terlibat sebagai kelompok dari partisipan. Jadi kayak tadi yang saya contohkan tentang apa disertasi yang menggunakan 6 orang tadi, ya kan, beliau ikut masuk di dalam apa namanya, di dalam kelompok tersebut, mengikuti 6 orang tersebut secara selama 1 tahun untuk bisa apa namanya mendapatkan data yang lebih detail tentang kelompok yang dipelajari. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian berbentuk survei. Ini yang paling sering digunakan Bapak Ibu tentang apa namanya, mungkin yang baru lulus dari sekolahnya di S1 ataupun S2, ini adalah yang paling sering dilakukan untuk mengukur atau digunakan instrumen yang digunakan dalam penelitian pendidikan. Ya, penelitian survei ini mencakup prosedur pengukuran apapun yang melibatkan pengajuan pertanyaan kepada responden. Jadi diberikan ke responden untuk mengisi
Kalau tadi wawancara dan observasi yang mengisinya adalah peneliti, sedangkan untuk survei itu yang mengisi adalah responden. Jadi kita berikan lembar instrumennya, lembar angketnya kepada siswa untuk mengisi. Oke. Nah, survei itu bisa berupa survei cross seksional atau survei longitudinal. Jadi bisa dilakukan secara langsung pada saat itu juga, diberikan pertanyaan atau diberikan angket pada saat itu juga, atau survei itu bisa berlangsung secara berperiode. Misalkan pada bulan pertama adanya pelatihan pada bulan pertama, misalkan dikasih survei, responnya bagaimana. Pelatihan bulan kedua, responnya bagaimana. Kemudian pelatihan bulan 3, responnya bagaimana. Nanti itu dibandingkan. Itu namanya survei longitudinal. Sedangkan di survei ada dibagi dua, ada survei yang menggunakan jawaban bebas. Ya, jawaban bebas ini yang biasanya disebut sebagai esai. Kalau di pendidikan kita sebut sebagai esai, bisa saja terarah ataupun tidak terarah. Jadi jawabannya bisa menggunakan jawaban bebas. Kalau jawaban bebas itu berarti pertanyaannya adalah menurut Anda. Nah, itu diawali seperti itu. Kalau awal pertanyaannya adalah menurut Anda, berarti kita tidak bisa mengukur mengukur itu salah atau benar, tapi bisa diukur tentang pendapatnya mereka, karena itu adalah menurut Anda. Ya. Sedangkan kalau yang tidak menurut Anda, misalkan menggunakan pertanyaan esai, maka bisa diberikan yang tidak ada pertanyaan yang menurut Anda tadi. Kemudian tipe respon terstruktur. Nah, respon terstruktur ini dengan tipe mengingat atau meminta peserta untuk mengingat serangkaian kategori pilihan ganda atau jawaban pertanyaan. Jadi mengingat-ingat, dikasih pilihan ganda seperti apa. Nah, kalau saya contohkan sebentar. Nah, ini adalah contohnya survei ya. Kalau yang pertama adalah surveinya menggunakan esai, pertanyaan terbuka, kita nyatakan pertanyaannya bagaimana, kemudian baru kita jawabannya mereka bagaimana. Nah, ada yang memberikan kesempatan menjawab dengan titik-titiknya yang pendek, berarti jawabannya yang diharapkan oleh peneliti adalah jawaban pendek. Sedangkan kalau peneliti yang mengharapkan jawaban yang lebih panjang, berarti titik-titik yang diberikan di sini harus lebih panjang. Kemudian untuk ada survei menggunakan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini boleh disebutkan misalkan penyelesaian soal pilihan berganda, gitu kan? Tentang mau mengingat jawabannya apa. Nah, dikasih pilihan A, B, C. Gitu kan. Tapi bisa juga dicampur Bapak Ibu, kemudian ada pilihan D misalkan yaitu lainnya. Menggunakan titik-titik yang diharapkan untuk diisi mereka dengan respon bebas. Gitu nih. Jadi bisa dicampur, tidak tertutup dari A, B, C saja pilihannya, tapi ada yang terbuka sehingga pilihannya ada campuran. Ini yang namanya survei campuran. Kalau ada pertanyaan terbukanya seperti ini. Kalau tidak ada pertanyaan ini, yang pertanyaan D, berarti ini adalah pertanyaan tertutup, survei tertutup namanya. Gitu nggih. Nah, untuk selanjutnya, nah, ini adalah pertanyaan survei yang paling sering dilakukan. Kalau sekarang sebagai mahasiswa saya, di mahasiswa saya sekarang yang di atas itu sekarang sudah saya hindari. Kepada mahasiswa bimbingan saya hindari pertanyaan menggunakan skala Likert 5 skala, ya, yang setuju sampai pada sangat tidak setuju. Sekarang saya menyarankan mereka untuk menggunakan skala Likert yang di sini. Menggunakan skala Likert 1 sampai 9 dengan pilihan setuju dan tidak setuju, ekstrim setuju. Misalkan ekstrim setuju adalah 1, ekstrim tidak setuju adalah 9, atau bisa sebaliknya, Bapak Ibu. Ya. Jadi tinggal peneliti mau menggunakan skala yang bagaimana, apakah 1 itu yang baik ataukah 1 itu nilai yang buruk. Ya.
Jadi bisa digunakan. Nah, sehingga kita tidak perlu mengisi per skalanya, Bapak Ibu. Kalau di sini misalkan setuju dikasih skor 4, tidak kurang setuju 3. Di sini berapa? Netral. Biasanya tidak setuju sampai pada netral ini biasanya dikasih 0. Kemudian untuk tidak setuju adalah 2. Sangat tidak setuju adalah 1. Tapi ada juga yang menggunakan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, skala yang 5, 4, 3, 2, 1 sebenarnya ini adalah masih skala ordinal ya Bapak Ibu. Kalau skala ordinal itu tidak bisa digunakan untuk kayak penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik inference untuk penelitiannya, itu tidak bisa. Karena 3 di sini itu tidak lebih baik dari yang ada di sini ataupun yang ada di kurang setuju. Itu tidak sama gitu loh yang ada di nilai. Sorry kok nge-freeze. Oke, tidak sama nilainya sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur yang benar-benar tepat. Tapi ada juga peneliti yang mengatakan ini alat ukur yang tepat. Sehingga saya ini sudah jarang sekali untuk memberikan ini kepada mahasiswa saya untuk 5 skala Likert yang setuju dan tidak setuju yang di sini. Tapi saya menggunakan yang ada di bawah ini. Jadi angkanya, pembedaan angkanya dari angka setuju sampai ke tidak setuju itu ada 9 angka. Misalkan tentang apakah kalian setuju kalau diadakan pembelajaran di luar kelas misalkan. Nah, ada yang menjawab 8, berarti dia sebenarnya setuju tapi tidak sangat-sangat setuju. Dia mau aja seperti itu. Ada yang dijawab 6, berarti dia mau tapi skalanya cuma sedikit aja. Tidak terlalu senang. Tapi juga nggak terlalu ini. Jadi skala yang kita bisa berikan itu lebih banyak jawabannya. Tidak seperti yang ada di atas sini, ya, tidak seperti yang ada di sini. Jadi jawaban yang kita berikan diferensiasinya lebih lebar sehingga bisa menilai benar-benar secara detail. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk tips yang bisa saya berikan untuk pemilihan instrumen adalah kita harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu, hipotesis atau fokus penelitiannya terdahulu. Kita mau mengukur apa? Oke, misalkan di pendidikan biasanya hasil pembelajaran yang kita ukur. Berarti kalau memang hasil pembelajaran yang mau kita ukur, kita harus mengukur dulu. Berarti instrumennya yang kita pilih adalah tes. Jangan seperti itu. Tapi misalkan kalau kita mau meneliti tentang keterampilan, misalkan berarti apakah kita harus menggunakan tes? Bisa saja kita bisa menggunakan tes. Misalkan di kelas online, misalkan kita tidak bisa mengukur kemampuan siswa secara langsung, tapi kita bisa mengukur pengetahuannya siswa berkaitan dengan keterampilan. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai instrumen penelitian. Begitu saja dari saya. Untuk materi hari ini sudah saya share di chatting, Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Oke. Nah, untuk sesi berikutnya, kita lakukan sesi diskusi. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Di sini juga sudah bergabung Bu Naufi Marlena yang bisa menjawab juga untuk Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu di kesulitannya Bapak Ibu menyusun artikel ilmiah. Itu monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan. Kira-kira Bapak Ibu sudah punya artikel apa belum ya?
Belum. Kalau kemarin itu sudah ada Bu Novi, Bu Sri Rahayu. Bu Ayu sudah punya apa namanya PTK yang mau didiskusikan, tapi beliau kayaknya anaknya sedang sakit, jadi tidak bisa berdiskusi dengan kita. Tapi kalau Bu Ayu ada bisa mau berdiskusi, bisa dilakukan di sini loh Bu Ayu. Iya. Oke, Bu, selamat malam. Selamat malam Bu. Ngapunten untuk PTK saya kok saya ini ya Bu ya. Saya setelah mendengar penjelasannya Bu Vivin tadi, untuk instrumennya kok saya jadi ragu ya Bu ya. Apa yang bikin ragu Bu? Gini Bu, PTK saya itu judulnya sebentar. Mungkin saya nggak bisa ini share screen Bisa Ibu. Sayanya pakai HP Bu. Oh iya. Ya, PTK saya kemarin judulnya Peningkatan Keterampilan dan Hasil Belajar Peserta Didik dengan Penerapan Google Form dalam Pembelajaran Jarak Jauh. Nah, karena ini kan judul saya ada keterampilannya. Kemudian dalam pelaksanaannya itu saya ini jadi pertanyaan dulu untuk saya. Ketika kita melakukan PTK itu kan ada beberapa siklus ya Bu ya. Nah itu materinya itu apakah harus sama dengan dalam misalnya saya melakukan 3 siklus, itu apakah materinya harus sama di 3 siklus tersebut atau boleh berbeda-beda seperti itu. Itu yang menjadi pertanyaan saya terlebih dahulu karena di dalam PTK saya ini di setiap siklusnya itu beda materi, Bu. Jadi saya takutnya nanti hasilnya tidak valid gitu. Makanya saya tidak jadi tidak jadi saya sharingkan untuk yang PTK saya. Mungkin itu sama ini Bu, yang jadi keraguan saya tadi itu di judul saya kan keterampilan ya Bu ya, peningkatan keterampilan. Nah, kan saya kemarin pakainya Google Form, tapi pada pelaksanaannya ada yang siswa saya itu melakukan kegiatan diskusi kemudian presentasi. Jadi mungkin untuk instrumennya itu jadinya kurang, kalau menurut saya pribadi akhirnya kurang sesuai gitu Bu. Karena kan di sini saya menggunakannya harusnya Google Form, cuma kemudian implementasinya ada diskusinya seperti itu. Mungkin itu bisa saya sharingkan Bu Vivin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Ayu. Pertanyaannya terkait dengan instrumen ya, berarti terkait dengan materi saya. Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Kalau gitu langsung saja saya bantu jawab untuk masalah dari penelitiannya Bu Ayu ya. Bu Ayu, untuk peningkatan keterampilan dan hasil belajar ya menggunakan Google Form. Nah, keterampilan yang diukur di sini keterampilan apa nih? Kemarin itu gini Bu, saya KD-nya itu kan mata pelajarannya komunikasi bisnis, kemudian KD-nya itu komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Sebenarnya di dalam KD tersebut, kalau di siklus 3, saya kira masih sesuai Bu, karena di siklus ketiga itu saya membuat surat bisnis. Jadi kalau untuk membuat surat bisnis itu kan mereka melakukan kegiatan pembuatan surat yang kemudian diupload di Google Form-nya. Saya kira untuk yang siklus 3 itu masih sesuai, cuma di siklus 2, di siklus 1 dan 2, karena di siklus 1 itu masih konsep, jadi mereka itu semacam melakukan kegiatan diskusi untuk memecahkan masalah, kemudian dipresentasikan seperti itu, Bu. Yang sebenarnya keterampilannya harusnya
berkomunikasi menggunakan komunikasi bisnis menggunakan bahasa Inggris. Untuk keterampilannya harusnya di lisan dan tulisan itu, Bu. Oke, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi dulu ya, pertanyaan yang pertama, apakah materi harus sama di setiap siklus? Ya, Bu ya. Kalau idealnya seharusnya penelitian PTK itu memang setiap siklus harus menggunakan materi yang sama. Jadi misalkan kalau materi yang sama bisa saja menggunakan KD yang sama. Misalkan tadi tentang keterampilan komunikasi bisnis, menyusun surat bisnis. Nah, itu bisa dijadikan dalam satu siklus, sehingga siklus berikutnya masih berkaitan dengan hal tersebut. Nah, jika keterampilan yang mau diukur adalah komunikasinya, kemampuan keterampilan komunikasinya, jadi ini bisa menggunakan diskusi dan presentasi. Ya kan? Tapi Bu Ayu harus membuat yang namanya checklist tadi, hasil observasinya untuk keterampilan komunikasi. Sedangkan untuk keterampilan surat bisnis, ini instrumennya beda lagi. Karena surat itu berarti harus ada yang menggunakan apa namanya tertulis ya. Tertulis sehingga dicek apakah tulisannya itu sudah baik dan benar. Kalau surat bisnis itu biasanya ada kopnya, salamnya, isinya, agendanya, ya kan? Kemudian butuh responnya seperti apa. Nah, itu apakah sudah lengkap atau belum kan ditulis dari sana. Jadi instrumennya berbeda gitu karena keterampilannya meskipun siklusnya satu, ternyata keterampilan yang mau diukur ada dua. Keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, yang kedua adalah keterampilan menyusun surat bisnis. Nah, untuk hasil belajar sendiri, karena ada tulisannya di judulnya adalah hasil belajar, berarti ini menggunakan tes instrumennya. Berarti ada 3 instrumen akhir ya. Berarti diberikannya juga harus dalam satu siklus karena dalam PTK berarti ada pre-tes, ada post-tes. Ya, di siklus pertama di pretest, di posttest kan kedua. Di siklus kedua juga sama seperti itu dilakukan untuk mengetahui tentang perubahan hasil belajarnya mereka. Nah, karena ada judulnya peningkatan di judulnya Ibu, berarti yang dicari adalah apakah benar sudah ada peningkatan. Misalkan nilainya yang pertama adalah 85 misalkan. Di siklus yang kedua ada 87. Itu juga sudah peningkatan, Bu. Jadi dianggap peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan perubahannya, tapi sudah ada peningkatan. Misalkan yang tadi adalah 56 nilainya, berubah menjadi 58, itu juga sudah meningkat. Jadi ada peningkatan, ada perubahan seperti itu. Nah, penggunaan Google Form karena ini adalah online kelas, mungkin bisa digunakan sebagai apa namanya untuk yang surat bisnis sama hasil belajar ya Bu ya. Google Form-nya bisa digunakan untuk mengukur surat bisnis sama hasil belajarnya. Sedangkan untuk keterampilan komunikasinya berarti yang ada di kelas tentang diskusi dan presentasinya. Itu mungkin ada Bu Reni bisa membantu menjawab untuk solusi kesulitannya Bu Ayu. Mungkin cukup tadi yang jawaban dari Bu Vivin. Oke, gitu ya Bu Ayu. Ada lagi yang kira-kira unek-unek yang pengen didiskusikan? Iya, saya kira sudah cukup Ibu untuk yang PTK saya. Cuman ini saya mau tanya satu lagi. Pertanyaannya borong, Bu. Ngapunten ada backsound-nya. Iya, saya mau tanya, jika saya ini mau melakukan sebuah penelitian, itu apakah saya bisa berjalan sendiri atau saya harus didampingi seperti itu, Bu? Maksudnya didampingi itu terkait dengan instrumen tadi, kan Bu Vivi menyampaikan harus ada validitas dan reliabilitas gitu, Bu, ya. Nah, itu kalau misalnya saya jalan sendiri itu nanti saya untuk mendapatkan validitasnya itu bisa kemana seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua Bu Ayu.
Mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Novi atau Bu Reni sebelum kembali ke instrumen lagi. Baik, jadi untuk Bu Ayu ya, saat kita penelitian, maksudnya kita berjalan sendiri atau bisa dibantu, itu nanti konteksnya dengan model penelitiannya. Kalau memang penelitian itu PTK, maka kita bisa berjalan sendiri di kelas. Nah, untuk validitas instrumennya, maka itu bisa diujikan ke siswa. Validitas reliabilitas kan bisa diujikan ke siswa sebelum instrumen itu digunakan ke subjek penelitian kita yang sebenarnya. Nah, tapi kalau dalam konteks misalkan bukan PTK, misalkan lesson study, maka kalau lesson study itu memang harus ada pengamatnya. Misalkan seperti temannya Bu Ayu, ya Bu Ayu ngajar, kemudian temannya ada di belakang sambil membawa lembar instrumen pengamatan untuk lesson study. Begitu. Begitu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Vivin atau Bu Novi? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya, Bu Ayu. Jadi apa namanya? Kita tergantung benar yang disampaikan Bu Reni tadi, tergantung dari jenis penelitian kita. Katakanlah kalau misalnya Bu Ayu ngambil penelitian terkait dengan pengembangan, ya kan? Pengembangan. Bu Ayu mengembangkan sebuah produk ini. Misalnya produknya bisa terkait dengan media pembelajaran, ataukah mungkin bahan ajar ya. Nah, itu yang mau dikembangkan Bu Ayu. Berarti Bu Ayu di sini juga perlu yang namanya validator. Nah, kalau misalnya mau mengembangkan bahan ajar, misalnya berupa modul, katakanlah modul. Nah, berarti nanti siapa sih yang validatornya? Ya, validatornya bisa misalnya kalau misalnya Bu Ayu tim teaching ya, tim teaching bisa sebagai validatornya untuk ahli materi bisa tim teaching itu. Salah satu tim teaching itu misalnya ada Bu Ayu sama Bu Alifah misalnya, Bu Ayu sama Bu Alifah ini tim teaching, katakanlah tim teaching. Berarti nanti yang jadi validator untuk ahli materi bisa bisa Bu Alifah. Kemudian ada juga validator yang di apa namanya bahasa. Nah, bahasa ini Bu Ayu bisa ngambil dari Bapak Ibu yang memang ahli di bidang bahasa, misalnya dari pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian dari validator lagi di bidang ini desainnya. Nah, ini nanti Bu Ayu bisa ngambil dari Bapak Ibu pengampu mata pelajaran yang berbau-bau apa namanya? Berbau-bau desain, misalnya apa ya? Apa kalau yang di SMK itu apa, Bu? Ada multimedia, Ibu. Ya, multimedia. Nah, itu bisa bisa artinya beliau-beliau ini bisa kita gunakan sebagai validator. Nah, nanti ketika misalnya Bu Ayu mau penelitian terkait dengan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif kan kita harus bikin instrumennya dulu, kita bikin kuesioner, apakah kita bikin angket. Nah, hasil dari angket, maksud saya instrumen itu nanti sebelum diujikan kepada apa namanya responden kita, tentunya instrumen itu harus kita validasi, kita cek dulu validitas reliabilitasnya. Kalau memang sudah valid, sudah reliable, baru apa namanya angket ini nanti baru kita sebarkan ke responden kita. Nah, seperti itu. Mungkin tergantung dari konteks jenis penelitian yang akan kita ambil, Bu. Begitu juga dengan penelitian kualitatif. Oke, mungkin seperti itu, Bu, tambahan dari saya. Terima kasih, Bu Novi. Oke, sami-sami. Oke, begitu ya Bapak Ibu untuk merespon dari pertanyaannya Bu Ayu tadi dengan jawaban dari Ibu Novi dan Bu Reni, bisa kita lihat bahwa apakah penelitian kita untuk melakukan penelitian kita harus lakukan sendiri gitu ya? Tidak, Ibu, bisa dilakukan bersama berkolaborasi dengan temannya sekolah gitu ya. Jadi bisa digunakan. Misalkan nih Ibu mau menulis buku, misalkan buku pembelajaran, karena buku SMK sekarang susah sekali untuk dicari gitu ya. Apalagi LKPD itu bisa. Nah, ibu-ibu bisa mengembangkan LKPD-nya berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, menggunakan kemudian untuk memvalidasinya dan menggunakan bantuan dari validator. Jika
kolaborasinya dengan temannya tadi, validatornya berarti kan harus cari orang lagi. Validatornya mungkin bisa saja kalau di Ibu mungkin ada yang ketua jurusan ya, ketua jurusannya itu siapa, atau waka kurikulum bisa dijadikan seperti itu sebagai validatornya. Oke, untuk mungkin kan ada pertanyaan kembali dari ibu-ibu yang hadir di sini. Mungkin Bu Lia Marliana ada pertanyaan. Saya boleh tanya, Bu? Oh, iya, silakan. Bu Liska. Oke. Begini, Bu, kan jadi ini saya itu mau kolaborasi dengan Pak Zainal. Nah, karena kami memiliki permasalahan yang sama, yaitu motivasi belajar siswanya, Bu. Jadi kelas saya sama Pak Zainal itu kebetulan kita di 2 sekolah yang berbeda, tetapi mapel yang kita ajar itu sama. Terus ini kalau untuk di sekolahnya Pak Zainal tuh karena sampai sore, Bu, sampai setelah Jumatan lah dapat jadwal pelajarannya, sehingga siswanya itu kurang termotivasi seperti itu kan. Nah, kurang termotivasi. Nah, akhirnya kita mau membuat judul, tapi kita belum menentukan ini, Bu, nanti ini metodenya pakai apa, seperti itu. Tapi judulnya kita itu efektivitas model pembelajaran, ini belum kita tentukan juga, Bu, kebetulan terhadap motivasi belajar siswa di 2 sekolah ini, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah nanti hasilnya bisa valid dan instrumennya gimana ya, Bu? Karena 2 sekolah yang berbeda, subjeknya kan otomatis berbeda, seperti itu. Gitu. Oke, mungkin bisa saya berikan kesempatan kepada Bu Reni atau Bu Novi terlebih dahulu untuk merespon. Saya respon yang tentang judulnya ya Bu, nanti instrumennya bisa dengan Bu Vivin. Kalau untuk judulnya mungkin bisa menggunakan studi komparasi Ibu. Jadi membandingkan antara 2 sekolah yang berbeda. Kalau terkait dengan karakteristik siswa, saya rasa kalau misalkan siswa di sekolah A katakanlah kelas 11, kemudian siswa di sekolah B itu juga kelas 11. Saya rasa kalau yang untuk karakteristik siswa pasti tidak berbeda, tidak akan jauh berbeda dan bahkan hampir sama. Karena secara perlakuan atau secara treatment yang diberikan oleh gurunya, biarpun gurunya itu berbeda, satunya Bu Liska dan satunya Pak Zainal, pasti mereka ini ya, treatmentnya pasti hampir sama. Misalkan dalam mapel misalkan dalam mapel penataan produk atau dalam mapel yang lain yang sama-sama akan dikomparkan atau dibandingkan. Jadi kalau judulnya itu lebih ke studi komparasi, Ibu. Membandingkan dua sekolah yang berbeda. Nanti untuk penyertanya, misalkan entah itu motivasi atau entah itu nanti yang di-compare adalah atau yang dibandingkan adalah media atau hal-hal yang lain, itu nanti bisa didapatkan pada saat observasi atau studi pendahuluan di sekolahnya masing-masing. Begitu. Terima kasih Bu Reni. Bu Novi mungkin ada tambahan? Ya, dari ceritanya Bu siapa tadi? Bu Alifa, Bu Iya, siapa? Lia Bu Alifa. Marliana. Oh, Bu Mardiana. Bu siapa, Bu? Lia Marliana. Bu Lia. Ya. Bisa Liska, juga. sorry Bu Liska. Nah, tadi soalnya yang kesebut pertama Bu Lia, yang ada di mukanya yang pertama Bu Lia, yang bertanya tadi Bu Liska. Bu Liska. Ya, yang dari pertanyaan Bu Liska tadi memang bisa juga kita menggunakan riset atau penelitian dengan menggunakan studi komparasi yang disampaikan Bu Reni tadi ya. Jadi kita melakukan uji beda, jadi kita melakukan perbandingan, kita melakukan 2 treatment antara sekolah A dengan sekolah B, itu bisa juga. Apakah bisa juga Ibu menggunakan penelitian kuantitatif?
Jadi Ibu nanti apa namanya respondennya atau sampel yang digunakan mengambil dari 2 sekolah itu. Tinggal Ibu pengen meneliti tentang apa, tentang variabel apa berpengaruh terhadap apa. Nah, itu nanti bisa Ibu arahkan apa namanya untuk pengambilan sampelnya di 2 sekolah yang sama. Itu bisa juga seperti itu. Itu mungkin Bu Vivin tambahan dari saya. Oke, terima kasih melanjutkan untuk respon ya, supaya lanjut lagi. Jadi tadi kan judul yang sudah dipikirkan sama Bu Liska tadi sama Pak Zainal, meskipun belum didiskusikan secara matang, tapi ada yang namanya efektivitas ya kan. Nah, ini mungkin kalau di 2 sekolah, mau dijadikan untuk 2 sekolah, mungkin efektivitas penerapan metode pembelajaran bisa seperti yang disarankan sama Bu Novi tentang apa namanya diambilnya dari 2 sekolah, disampaikan dengan metode pembelajaran yang sama. Jadi Ibu Liska dan Pak Zainal itu membuat suatu skenario metode pembelajaran, penerapan metode pembelajaran, ya kan, dibuat metode yang sama, kemudian diambil datanya dari 2 sekolah yang berbeda sebagai responnya. Tapi kalau hal itu tidak digunakan, jadi ada pilihan yang kedua, yaitu yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Reni, yaitu tentang penelitian komparasi atau perbandingan, sehingga judulnya adalah perbandingan penerapan apa, misalkan atau pembelajaran hasil belajar siswa di kelas gitu kan, yang kelas pagi sama kelas sore misalkan dibandingkan hasil belajar siswanya bagaimana. Dengan asumsi bahwa kemampuannya siswa itu sama, kemampuan awalnya siswa itu sama semua, jadi tidak berbeda. Sehingga kalau dikasih apa namanya, kalau Bu Liska ngajar di sekolahnya Pak Zainal ataupun sebaliknya itu hasilnya sama. Tapi apa namanya di studi komparasi itu berarti membandingkan tadi yang kalau di Bu Liska mungkin kelasnya pagi. Jadi perbandingan kelas pagi untuk mata pelajaran ini sama kelas sore, misalkan dibandingkan hasil belajarnya apakah memang ini apa namanya berbeda atau tidak, sehingga bisa diterapkan di mana untuk apa namanya pembelajarannya. Kemudian kalau untuk instrumen ya, Bu Liska, mungkin bisa didiskusikan. Biasanya ini yang jadi pertanyaan, apalagi variabel yang namanya variabel motivasi. Untuk instrumennya itu biasanya saya hindari. Mahasiswa saya pasti sudah hafal itu, untuk mengukur motivasi biasanya saya langsung tolak, karena untuk mengukur motivasi dengan instrumen itu tidak bisa. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Motivasi itu tidak bisa diukur karena motivasi itu apa ya namanya secara psikologi ya. Nah, pengukuran motivasi itu hanya bisa diukur menggunakan apa namanya skala sikap yang hanya mengukur tampilan luarnya saja, apa yang diekspresikan siswa. Jadi misalkan motivasi yang dianggap adalah motivasi menurut persepsinya guru. Misalkan siswa itu adalah aktif di kelas, misalkan dia tidak ngantuk, itu berarti dia termotivasi ngikutin. Itu kan berarti hanya pengamatannya peneliti, bukan apa yang sebenarnya. Mungkin saja sebenarnya siswanya itu tidak ngantuk karena sebentar lagi dia mau dijemput pacarnya, misalkan seperti itu. Ya kan sudah mau pulang kan sudah sore ini mau dijemput sama ya, dia nggak ngantuk akhirnya karena dia harus dandan cantik di depan ininya pacarnya. Nah kan motivasinya berbeda meskipun sama-sama aktif di dalam kelas. Jadi menurut saya lebih baik bukan motivasi tapi melainkan ke hasil belajar sama ke sikapnya siswa. Ya apakah siswa itu apa namanya menyukai atau tidak tentang pembelajaran ini dilakukan, misalnya dia apakah dia keaktifan ya, jadi keaktifannya siswa bukan ke motivasinya siswa tapi ke aktifannya siswa. Mungkin begitu Bu Liska yang bisa kami sampaikan untuk membantu permasalahannya Bu Liska. Mungkin ada pertanyaan kembali menindaklanjuti ini Bu Liska. Sudah Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Liska. Oke, mungkin dari ibu-ibu yang lain ada yang mau dipertanyakan?
Bu Wahyu mungkin ada pertanyaan, Bu Wahyu? Oh, enggak ada. Bu Lia yang kesebut dari tadi namanya, nggak ada pertanyaan? Oke. Oke, Bu Alifah, mau ada pertanyaan, Bu? Sementara belum, Bu. Oke. Kalau begitu, sambil kita ini ya, saya tutup saja untuk kegiatan hari ini, di sore hari ini. Sudah malam, bukan sore lagi, sudah jam 8 lebih. Ya. Ibu-ibu pasti di rumah sudah punya kesibukan yang lainnya. Nah, jadi saya mau menutup kegiatan kita sambil saya memberikan kesimpulan dari diskusi kita. Jadi ibu-ibu di sini banyak yang kayak kesulitan ya menentukan judul sama apa namanya, sebenarnya ini masalahnya apa sih di kelas saya gitu kan. Nah, Bapak Ibu boleh mulai mengamati di kelas gitu. Sebenarnya siswa bisa dijadikan subjek penelitian di penelitian bagaimana. Yang pasti kalau di pendidikan, kalau tidak peningkatan hasil belajar, aktivitas, efektivitas, penerapan metode, penerapan apa lagi strategi pembelajaran, ya kan, efektivitas LKPD, misalkan atau modul, nah itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitiannya Bapak Ibu. Kemudian apakah Bapak Ibu harus dibimbingi atau dibantu untuk apa namanya, untuk melakukan penelitian? Nah, penelitian bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu, tapi melihat kembali ke dalam tujuan penelitiannya. Kalau memang memerlukan validator dari pihak ahli seperti ahli materi, ahli kalau mau bikin media pembelajaran berarti menggunakan ahli apa namanya di bidang media pembelajaran, yang di bidang teknologi itu berarti orang yang di bidang komputer dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan bersama-sama. Ataupun kolaborasi seperti yang akan dilakukan Bu Liska dengan Pak Zainal, itu juga bisa dilakukan di 2 sekolah pakai penelitian yang sama. Begitu ya Bapak Ibu untuk kesimpulan yang saya berikan. Oke, untuk menutup kegiatan kita, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang dengan kesibukannya sebagai ibu dari ibu rumah tangga juga ya, double sifatnya kan, kerjaannya di rumah juga, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita di sore hari ini. Ya, ibu-ibu sudah mengikuti kegiatan PKM kami. Kami harap semoga materi yang kami berikan baik di hari Sabtu kemarin hingga hari ini menjadi bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang mengikuti pelatihan ini. Oke, ibu-ibu, sebelum saya tutup, saya bisa minta ibu-ibu untuk mengisi sebentar, mengisi Google Form yang akan saya kirimkan melalui chat. Saya chat, ibu-ibu bisa apa namanya, di copy tentang Google Form-nya untuk bisa diisi. Kepada peserta yang mungkin saja belum bisa hadir saat ini, bisa mengisi juga Google Form-nya. Dan mohon maaf ibu-ibu, kemarin saya menjelaskan bahwa pemberian sertifikatnya akan diberikan setelah semuanya mengikuti kegiatan kami, setelah kegiatan terakhir. Sehingga sertifikatnya masih belum diberikan saat ini, ya ibu-ibu, karena ada kegiatan apa namanya, ada juga kelompok yang lainnya juga belum selesai gitu. Apalagi hari ini saya lihat ternyata juga tidak semua peserta hadir gitu ya. Coba sih saya lihat. Iya, tidak semua peserta hadir, hampir semua. Ada 1 orang yang tidak hadir gitu kan. Nah, mungkin itu juga kita perlu melakukan evaluasi dan koreksi. Ya, jadi mohon nih ibu-ibu sekalian yang ada di sini bisa mengisi Google Form-nya, itu kami gunakan sebagai evaluasi sekaligus untuk memperbaiki PKM kami di kegiatan selanjutnya. Untuk mohon bantuannya untuk mengisi Google Form-nya. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Vivin bisa foto bersama dulu. Oh iya, kita perlu yang namanya foto bersama.
yang bisa Ibu, open Ibu cam. yang bisa open cam dulu. Saya foto dulu sebagai bukti bahwa kegiatan kita sedang berlangsung. Saya fotonya sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, saya foto satu, Liska ini kemana Bu Liska? dua, tiga. Oke, saya foto lagi 1, 2, 3. Oke, bentar. Ini saya foto di sini. Sama ada foto lanjutan ya Bapak Ibu ya, sebentar. Yang dari pakai luar eksternal, dari eksternal gadgetnya. Biar ada buktinya. Untuk rekaman Ibu-Ibu akan saya share. Jadi kami akan share secara sendiri ya. Ada share secara nanti saya kasih linknya untuk di mana ya, di drive filenya, di Zoom-nya. Saya kasih link Zoom-nya, nanti bisa di download sama Ibu-Ibu sekalian. Kemudian nanti ada juga kami share di YouTube, Ibu. Jadi mungkin jika Ibu-Ibu tidak sempat mendownload link yang kami berikan saat ini, Ibu bisa mendownloadnya suatu saat di YouTube. Nanti linknya juga akan saya berikan, link YouTube-nya saya berikan di grup WA nih, Ibu-Ibu, untuk informasi selanjutnya. Ya, jika Ibu-Ibu masih ada ada yang mungkin saat ini belum kepikiran mau didiskusikan, tapi suatu saat bisa didiskusikan. Nah, ada di grup WA gitu, Ibu bisa dimasukkan di sana. Ada Pak Saino juga di sana yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan misalnya kesulitan Bapak Ibu dalam membuat satu penelitian. Oke, kalau begitu saya akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian, saya ucapkan dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Ibu-ibu malam. semuanya. Terima kasih. Terima kasih.